Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ia mengatakan banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus, namun kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut. Saya kemudian merenungkan lebih jauh apa maksud dari Tuhan mereka ialah perut. Mungkin kita pernah mendengar istilah hedonisme atau hidup dalam kefoya-foyaan. Istilah ini diambil dari kebiasaan orang Romawi kala itu ketika mereka bangsawan atau orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam kerajaan Romawi, mereka memiliki kebiasaan untuk mengadakan pesta pora, di mana dalam pesta itu mereka berusaha untuk menikmati semakin banyak makanan dan minuman. Bila mana perut mereka telah penuh, mereka akan berusaha memuntahkannya kembali agar mereka bisa menikmati makanan yang lain. Inilah yang disebut sebagai hedonisme. Orang-orang yang memiliki prinsip hedonisme adalah mereka yang mencari kesenangan atau kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Maka jelas hal ini berbanding terbalik dengan salib Kristus, di mana salib Kristus mengajak kita untuk turut dalam penderitaan untuk bisa merasakan kesulitan yang lain. Kemudian dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan sebuah kisah yang penuh makna, di mana ditutup dengan kata-kata anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Sebab anak-anak dunia kerap kali mencari cara untuk bisa memenangkan diri sendiri, untuk bisa mengalahkan yang lain dengan cara-cara yang bahkan tidak seharusnya dilakukan. Namun demi menyenangkan diri, demi memenangkan diri, apapun akan diusahakan. Sehingga dari dua contoh ini kita diajak untuk kembali merenungkan salib Kristus, di mana salib Kristus bukan hanya menjadi olok-olokan bagi mereka yang tak percaya akan kehidupan kekal dan keselamatan, melainkan juga kesediaan untuk turut ambil bagian dalam sengsara Kristus yang menderita bagi umat manusia. Apakah kita mampu dalam hidup kita ketika menghadapi tantangan dan cobaan tetap berani maju untuk memperjuangkan iman kita, ataukah ketika menghadapi tantangan kita mudah berpaling dan meninggalkan Tuhan? Semoga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi menjadi semangat bagi kita juga untuk kembali pada jalan di mana bersama Kristus memang tidak selalu mudah, tetapi bersamanya keselamatan adalah kepastian. Semoga iman kita tetap teguh dalam menjalani tugas hari ini. Amin.